Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kompetensi dasar 4, proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menjelaskan perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, serta saling menghargai sesama pemeluk agama dan rajin beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, menganalisis berbagai teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam. Kemudian menganalisis Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Kemudian menganalisis perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menganalisis akulturasi dan berkembangnya kebudayaan Islam. Agama Islam lahir di Mekah yang ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Mula-mula ajaran ini berkembang di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan, dan ke wilayah timur hingga ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang membahas tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijri. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini mendasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura, atau kalau di Indonesia dikenal dengan tradisi Tagut di Pariaman, Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Mekah, menyatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Mekah, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Saluran-saluran penyebaran agama Islam. Di sini digunakan beberapa saluran untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Seperti yang sudah dibahas pada teori sebelumnya, bahwa penyebaran agama Islam dibawa oleh para pedagang, baik berasal dari Gujarat maupun dari Arab. Kemudian yang kedua adalah saluran perkawinan. Seorang penganut Islam menikah dengan yang belum menganut agama Islam. Nah, sehingga ini biasanya pasangannya akan mengikuti masuk agama Islam. Yang ketiga adalah saluran kesenian. Penyebaran Islam dengan menggunakan media biasanya berupa seni wayang, musik rebana, syair, dan sebagainya. Yang keempat adalah saluran akulturasi. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur budaya lain atau budaya lama untuk usaha penyebaran agama Islam. Misalnya menggunakan doa-doa dalam upacara adat seperti kelahiran, selapanan, perkawinan, seni wayang kulit untuk dakwah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan untuk saluran Islam biasanya melalui pendidikan pondok pesantren. Faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Kemudian tidak mengenal kasta. Jadi di dalam Islam tidak seperti agama Hindu mengenal kasta, sehingga tentu ini akan lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang tentu jumlahnya lebih besar. Kemudian syaratnya sangat mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat yang berisi pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian disebarkan dengan cara-cara damai. Nah, tentu ini penyebaran agama Islam dilakukan melalui berbagai saluran tadi dan tidak ada paksaan kepada penganutnya. Selanjutnya adalah peta persebaran Islam. Di sini terdapat peta penyebaran agama Islam yang dimulai dari Selat Malaka. Nah, penjelasannya bahwa
Sejak awal abad Masehi, wilayah Indonesia telah banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah penghubung perdagangan dan pelayaran antara Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur atau Cina. Daerah yang banyak dikunjungi oleh para pedagang Muslim adalah Malaka atau lebih dikenal dengan Selat Malaka yang letaknya sangat strategis di tengah-tengah jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, agama Islam berkembang pesat di wilayah Malaka. Dari Malaka, agama Islam tersebar luas ke berbagai wilayah Indonesia, antara lain ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hampir semua wilayah pantai Sumatera telah menerima pengaruh Islam, termasuk daerah pedalaman pada abad ke-7 Masehi. Kemudian di Jawa, Islam mulai masuk pada abad ke-11 Masehi. Penyebaran agama Islam di Jawa mengalami perkembangan yang pesat ketika kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15. Seluruh wilayah Pulau Jawa sampai dengan abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Kemudian selanjutnya di Kalimantan, Islam mulai masuk pertama kali di Kalimantan Barat atau tepatnya di Sukadana pada awal abad ke-16 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari wilayah Sumatera. Di Kalimantan Selatan atau di wilayah Banjar, Islam mulai masuk pada tahun 1550 Masehi dari daerah Demak. Adapun wilayah Kalimantan Timur atau tepatnya di Kutai menerima pengaruh Islam dari Makassar pada tahun 1575 Masehi. Kemudian di Sulawesi, pengaruh Islam mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Wilayah pertama yang menerima pengaruh Islam adalah Goa. Dari Goa, Islam menyebar ke wilayah Gorontalo. Kemudian adapun wilayah Sumatera, Sulawesi Tenggara mendapat pengaruh Islam dari Ternate. Demikian materi pertama KD4 dan kita akan lanjutkan ke materi kedua kompetensi dasar 4. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.